Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas D akan mempresentasikan mengenai metode pengembangan sistem SDLC atau System Development Lifecycle. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami yang terdiri dari 1. Charloik Nicholas Kalwara dengan NIM 170803103102017. Yang kedua ada Ahmad Kusairi dengan NIM 180803102002027. Yang ketiga ada Nanda Rafli Kurnia Akbar dengan NIM 1908031020008. Yang keempat ada Winda Agustin Dwi Pratiwi dengan NIM 1908031020066. Yang kelima ada Bella binti Nafia dengan NIM 1908031020007. Yang selanjutnya di video ini kami akan membahas mengenai pengertian SDLC, fungsi SDLC, tahapan SDLC, dan yang terakhir yaitu metode pengembangan SDLC. Jadi SDLC sendiri adalah kependekan dari System Development Lifecycle atau dalam bahasa Indonesia disebut siklus hidup pengembangan sistem. SDLC juga digunakan dalam membangun suatu sistem informasi agar dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Bisa dianalogikan SDLC sendiri ini sebagai sebuah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan terstruktur. SDLC sendiri menjadi kerangka yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak. Sistem ini juga berisi rencana lengkap untuk mengembangkan, memelihara, dan menggantikan perangkat lunak tertentu. SDLC sendiri juga memiliki banyak fungsi, contohnya sebagai sarana komunikasi antara tim pengembang dengan pemegang kepentingan. SDLC juga berfungsi membagi peranan dan tanggung jawab yang jelas antara pengembang, desainer, analisis bisnis, dan manajer proyek. Fungsi lain dari SDLC yaitu dapat memberikan gambaran input, output yang jelas dari satu tahap menuju tahap selanjutnya. Tahapan SDLC. Yang pertama, planning. Planning adalah tahap perencanaan di mana tim akan mengidentifikasi dan menentukan skop atau ruang lingkup yang perlu dilakukan dalam proses pengembangan proyek. Pada tahap ini, tim juga akan mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan dalam proses pengembangan software dari para pemangku kepentingan. Setelah itu, tim akan merencanakan struktur tim, time frame, budget, security, dan berbagai faktor penting lain yang dibutuhkan untuk pengembangan software. Yang kedua, analisis. Tahapan SDLC yang selanjutnya adalah proses analisis. Pada tahap ini, tim akan menganalisis kebutuhan fungsional sistem. Jadi tim akan melakukan analisis untuk mengetahui apa masalah bisnis, apa target yang ingin dicapai, apa tujuan utama dari pengembangan software tersebut, dan apa fungsi dari software yang akan dikembangkan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, desain. Berdasarkan rekrutmen yang telah ditentukan sebelumnya, maka tim akan membuat rencana, desain, atau spesifikasi desain. Beberapa aspek desain yang akan ditentukan seperti arsitektur, user interface, platform, dan security. Yang pertama, arsitektur. Arsitektur adalah bahasa pemrograman yang akan digunakan, desain software secara keseluruhan, dan lain-lain. Dan user interface, yaitu mendefinisikan bagaimana cara user ketika berinteraksi dengan software, serta bagaimana cara software memberikan respon. Yang ketiga, platform. Platform tempat software dapat berjalan seperti Android, iOS, Linux, dan lain-lainnya. Security
adalah langkah-langkah untuk mengamankan sistem software seperti enkripsi, lalu lintas SSL, pelintas kata sandi, atau yang lainnya. Rincian desain tersebut kemudian akan dibahas dengan para pemangku kepentingan. Tim akan menjelaskan dengan berbagai parameter seperti resiko, teknologi yang akan digunakan, kapabilitas tim, kendala proyek, waktu dan anggaran. Setelah itu pemangku kepentingan akan meninjau kembali desain tersebut dan menawarkan umpan baik dan saran. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya, implementasi sistem. Tahap berikutnya adalah implementasi, yaitu mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sebelumnya dan melakukan uji coba. Dalam implementasi dilakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut: pembuatan database sesuai skema rancangan, pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem, pengujian dan perbaikan aplikasi. Selanjutnya, testing dan integrasi. Sesudah sistem selesai dikembangkan, sistem harus melalui pengujian sebelum digunakan atau dikomersialisasikan. Tahap pengujian sistem harus dijalankan untuk mencoba apakah sistem yang dikembangkan dapat bekerja optimal atau tidak. Pada tahap ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti kemudahan penggunaan sampai pencapaian tujuan dari sistem yang sudah disusun sejak perancangan sistem dilakukan. Jika ada kesalahan, tahap pertama hingga keempat harus diperbarui, diulangi, ataupun dirombak total. Selanjutnya, sistem pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem yang sudah dibuat sangat penting untuk referensi di kemudian hari. Pemeliharaan ialah tahap akhir yang menjadi permulaan fase yang baru, yaitu penggunaan. SDLC belum berakhir di tahap ini. Software yang dihasilkan harus tentu dipantau untuk memastikan ia berjalan sempurna. Celah dan kerusakan yang ditemukan pada proses produksi harus dilaporkan dan diselesaikan. Jika ditemukan sebelum diproduksi massal, ini akan lebih baik daripada menyelesaikan dengan merombak semuanya dari awal ke akhir. Selanjutnya, model pengembangan SDLC. Model pengembangan ini sangat penting untuk membantu proses pengembangan perangkat lunak. Terdapat beberapa model pengembangan SDLC yang diikuti oleh berbagai organisasi, yaitu yang pertama, waterfall model. Model waterfall pertama kali diperkenalkan oleh Windows Wairos pada tahun 1970. Waterfall merupakan model klasik yang sederhana dengan aliran sistem yang linier. Output dari setiap tahap merupakan input bagi tahap berikutnya. Model ini melibatkan penyelesaian satu tahap secara lengkap sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Ketika satu tahap penyelesaian, langsung dilakukan evaluasi untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan layak diteruskan ke tahap berikutnya. Selanjutnya, kelebihan model sekuensial linear. Tahapan proses pengembangan tetap mudah diaplikasikan dan prosesnya teratur. Cocok untuk digunakan untuk produk software atau program yang sudah jelas kebutuhannya di awal sehingga minim kesalahannya. Software yang dikembangkan dengan metode ini biasanya menghasilkan kualitas yang baik. Selanjutnya, kekurangan model sekuensial linear. Proyek yang sebenarnya jarang mengikuti alur sekuensial seperti diusulkan, sehingga perubahan yang terjadi dapat menyebabkan hasil yang sudah didapatkan tim pengembang harus diubah kembali, atau literasi sering menyebabkan masalah baru. Terjadinya pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel karena komitmen harus dilakukan pada tahap awal proses.
sulit untuk mengalami perubahan kebutuhan yang diinginkan oleh customer. Selanjutnya, model prototype. Model prototipe merupakan suatu paradigma baru dalam metode pengembangan perangkat lunak, di mana metode ini tidak hanya sekedar evolusi dalam dunia pengembangan perangkat lunak, tetapi juga merevolusi metode pengembangan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem sekuensial yang biasa dikenal dengan nama SDLC atau Waterfall Development Model. Selanjutnya, kelebihan model prototipe. Pelanggan berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem, sehingga hasil produk pengembangan akan semakin mudah disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan, mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Selanjutnya, kekurangan model prototipe. Proses analisis dan perancangan terlalu singkat, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pengembang kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Selanjutnya yaitu model Rapid Application Development. Rapid Application Development adalah sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linear di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Kelebihan model RAD ini yaitu yang pertama, lebih efektif dari pengembangan model waterfall atau sequential linear dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Yang kedua, cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Yang ketiga, model RAD mengikuti tahap perkembangan sistem seperti pada umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada sehingga pengembangan tidak perlu membuatnya dari awal lagi, sehingga waktu pengembangan menjadi lebih singkat dan efisien. Kekurangan model RAD. Model RAD menurut pengembangan dan pelanggan memiliki komitmen di dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem. Di dalam kerangka waktu yang sangat diperpendek, jika komitmen tersebut tidak ada, proyek RAD akan gagal. Yang kedua, tidak semua aplikasi sesuai dengan RAD. Bila sistem tidak dapat dimodulkan dengan teratur, pembangunan komponen penting pada RAD akan menjadi sangat bermasalah. Yang ketiga, RAD tidak cocok digunakan untuk sistem yang mempunyai resiko teknik yang tinggi. Yang keempat, membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk menyelesaikan sebuah proyek dalam skala besar. Yang kelima, jika ada perubahan di tengah-tengah pengerjaan, maka harus membuat kontrak baru antara pengembang dan pelanggan. Selanjutnya yaitu model Evolutionary Development. Bersifat iteratif atau mendukung perulangan. Hasil proses berupa produk yang makin lama makin lengkap sampai versi terlengkap dihasilkan sebagai produk akhir dari proses. Proses ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama model incremental. Model incremental merupakan hasil kombinasi elemen-elemen dari model waterfall yang diaplikasikan secara berulang, atau bisa disebut gabungan dari model linear sequential atau waterfall dengan model prototipe. Yang kedua yaitu model spiral. Model ini mengadaptasikan dua model perangkat lunak yang ada, yaitu model prototyping dengan pengulangan dari model waterfall dengan pengendalian dan sistematikanya. Model ini dikenal dengan sebutan spiral boom. Pengembangan dalam model ini memadupadankan beberapa model umum tersebut untuk menghasilkan produk khusus atau untuk menjawab persoalan-persoalan tertentu dalam sebuah proses pengerjaan proyek. Selanjutnya yaitu model agil. Model agil merupakan model pengembangan jangka panjang yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Dalam agil terdapat beberapa poin penting, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, interaksi antara personal lebih penting daripada proses dan alat. Yang kedua, software yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Yang ketiga,
kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak. Yang keempat, sikap tanggapan lebih penting daripada mengikuti rencana atau plan. Kelebihan model agil. Yang pertama, fungsional dapat dibuat dengan cepat dan dilakukan testing. Yang kedua, perubahan dengan cepat ditangani. Kelemahan model agil. Yang ketiga, analisis desain dan pengembangan sulit diprediksi. Yang keempat, dapat memunculkan permasalahan dari arsitektur maupun desain. Selanjutnya, model Fontaine atau air mancur. Model Fontaine merupakan perbaikan logis dari model waterfall. Langkah-langkah dan urutan prosedurnya pun masih sama. Namun pada model Fontaine ini kita dapat mendahulukan sebuah step maupun melewati step tersebut. Akan tetapi, ada yang tidak bisa Anda lewati. Stepnya seperti kita memerlukan desain beberapa, melakukan coding. Jika itu dilewati, maka akan ada tumpang tindih dalam siklus SDLC. Selanjutnya yaitu model sinkronis dan stabilis. Model ini adalah model yang digunakan oleh Microsoft. Secara garis besar, model sinkronis dan stabilis ini dengan model instrumental, tetapi oleh C.U. Samano dan Selby tahun 1997 menyebutkan sebagai model sinkronis dan stabilis model karena ada beberapa proses manajemen yang ditekankan oleh Microsoft. Kelebihan model sinkronis dan stabilis. Yang pertama yaitu membagi produk yang besar ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil, atau prioritas dari fitur produk yang memiliki tim fitur kecil dapat dibuat dalam beberapa bulan. Yang kedua, membuat proyek bekerja secara sistematis meskipun mereka tidak dapat menggambarkan dan menyelesaikan suatu produk di awal proyek. Yang ketiga, mengizinkan tim besar bekerja menjadi tim yang lebih kecil dengan membagi sebuah tim menjadi beberapa bagian, bekerja secara paralel tetapi tetap dapat berkesinambung dalam mensinkronis setiap perubahan, stabilisasi produk, dan menemukan serta memperbaiki kesalahan. Yang kelima, memfasilitasi masukan dari customer, fitur produk dan waktu mengembangkan yang pendek dan mendukung oleh mekanisme. Masukan customer, prioritas, menyelesaikan dahulu bagian yang sangat penting dan melakukan perubahan tanpa harus mengurangi fitur yang diperlukan. SDLC yang selanjutnya yaitu model Rational Unified Process atau biasa disebut dengan RUP adalah metodologi pengembangan sistem berbasis objek. Metode ini sudah menjadi salah satu metode yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem berorientasi objek. RUP ini memperkenalkan pendekatan baru yang untuk siklus hidup pengembangan sistem yang menggabungkan perulangan dan tahapan yang disebut dengan siklus hidup RUP. RUP ini mendefinisikan 4 tahapan siklus hidup, yaitu inception, collaboration, construction, dan transition. Untuk kelebihan model RUP ini yaitu menyediakan akses yang mudah terhadap pengetahuan dasar bagi anggota tim, menyediakan petunjuk bagaimana menggunakan UML secara efektif, dan juga mendukung proses pengulangan dalam pengembangan software. Untuk kekurangannya yaitu hanya dapat digunakan pada pengembangan perangkat lunak yang berorientasi objek dengan berfokus pada UML atau Unified Modeling Language. Selanjutnya ada model Build and Fix Method. Build and Fix Method ini merupakan metode yang paling lemah di antara metode SDLC yang lain, tetapi menjadi acuan pengembangan untuk metode SDLC yang lain. Build and Fix Method ini bertujuan untuk memberikan kepercayaan terhadap pelanggan dengan cara memberikan pelayanan perbaikan dan perawatan secara terus-menerus terhadap produk yang digunakan oleh user. Kelebihan dari menggunakan model Build and Fix Method ini yaitu dibuat tanpa melalui tahapan analisis terlebih dahulu, dan untuk kekurangannya tidak cocok ketika dipakai untuk membuat produk dengan komplikasi tinggi dan dengan ukuran yang besar. Kemudian biaya yang digunakan juga akan menjadi sangat membengkak dan membesar ketika Build and Fix Method ini digunakan untuk membuat proyek berskala besar. Selanjutnya, metode pengembangan Extreme Programming atau biasa disebut dengan XP merupakan suatu pendekatan yang paling banyak digunakan untuk pengembangan perangkat lunak cepat.
Alasannya karena sifat dari aplikasi ini bisa dikembangkan secara cepat melalui tahapan-tahapan yang meliputi planning atau perencanaan, desain atau perencanaan, coding atau pengkodean, dan testing atau pengujian. Selanjutnya, SDLC Big Bang Model. SDLC Big Bang Model ini adalah di mana kita tidak mengikuti proses tertentu. Perkembangan hanya dimulai dengan uang dan usaha yang dibutuhkan sebagai masukan. Hasilnya adalah perangkat lunak yang dikembangkan mungkin atau tidak mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan, karena model Big Bang hanya ada sedikit perencanaan yang diperlukan. Keuntungan menggunakan Big Bang Model ini antara lain model yang sangat sederhana, sedikit atau tidak ada perencanaan yang dibutuhkan, mudah dikelola, dan juga sangat sedikit sumber daya yang dibutuhkan. Untuk kekurangan dari Big Bang Model ini yaitu beresiko tinggi dan kepastian dari requirement yang tidak jelas, tidak cocok untuk proyek panjang dan berskala besar, bisa berubah menjadi sangat mahal jika persyaratan disalahpahami. Dan yang terakhir yaitu ada the V model. The V model adalah model SDLC di mana pelaksanaan proses terjadi secara berurutan dalam bentuk V. Dikenal juga sebagai model verifikasi dan validasi. The V model ini merupakan perluasan dari waterfall model dan didasarkan pada asosiasi dari fase pengujian untuk setiap tahap pengembangan yang sesuai. Kelebihan jika menggunakan V model SDLC. Yang pertama, sederhana, mudah dipahami dan digunakan, mudah dikelola karena setiap fase memiliki spesifik kiriman dan proses review. Dan untuk kekurangan dari V model ini adalah tidak cocok untuk proyek-proyek yang lama, kompleks, beresiko tinggi, dan berkelanjutan. Juga setelah aplikasi dalam tahap pengujian, sulit untuk kembali dan mengubah fungsionalitas. Itu saja presentasi mengenai SDLC atau System Development Life Cycle yang dapat